Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya sampai-sampai Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya, karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Karena Allah telah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang lain. Dan begitu juga selalu salawat dan salam kita panjatkan, junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah Subhanahu wa taala katakan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha kepada mereka semua, dan mereka semua telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita seperti biasanya di setiap Ahad pekan pertama ba'dal maghrib. Kita akan membahas dan mengkaji yang berkaitan dengan tema Siratun Nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita masih menyambung sub pembahasan di pertemuan yang lalu, yaitu yang berkaitan dengan Sulhun Hudaybiyah, perjanjian damai yang terjadi di Hudaybiyah, yang mana di pertemuan yang lalu kita belum selesai membahas tentang beberapa kejadian yang ditulis di dalam Siratun Nabawiyah, dan insyaallah kita akan menyempurnakannya dan menyambungnya di pertemuan kali ini. Yang mana di pertemuan yang lalu kita telah sampai ke dalam pembahasan, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy yang jumlah mereka 3.000 pasukan, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih dalam keadaan musyrik. Yang mana nanti insyaallah Khalid bin Walid, sebagaimana disebutkan di dalam Sirah An-Nabawiyah, sebelum dibebaskannya kota Mekah, Khalid bin Walid memeluk agama Islam. Nah, kejadian ini sebelum Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam. Khalid bin Walid memimpin 3.000 pasukan musyrikin Quraisy lengkap dengan senjata-senjata mereka. Untuk apa? Untuk menghadang kaum muslimin beserta Nabi Muhammad SAW, yang kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, yang mana Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat-sahabat yang jumlahnya 1.400 orang, mereka ingin masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah bukan untuk berperang, tetapi untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Yang mana kita sudah sampaikan kejadian itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah apa arti dan maksud 6 Hijriah? Artinya 6 Hijriah itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke kota Madinah, hidup di kota Madinah selama 6 tahun. Itu artinya dari 6 Hijriah. Karena 1 Hijriah itu dimulai kapan? Dihitung kapan? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, setahun Rasulullah tinggal di Madinah, itu disebut dengan 1 Hijriah. Ya, jadi kalau 6 Hijriah berarti 6 tahun Rasulullah SAW sudah berada di kota Madinah Al-Munawwarah, sudah pindah hijrah keluar dari kota Mekah Al-Mukarramah. 6 tahun lamanya tidak melihat Baitullahil Ka'bah. Betapa rindunya Rasulullah SAW. Kita aja baru corona pandemi COVID-19 mau 2 tahun aja, ya Allah. Kalau kita buka channel Arab Saudi itu yang Masjidil Haram yang live,
Rindunya bukan main, kita pengen lagi ke Ka'bah Baitullah. Baru 1 tahun setengah, belum 2 tahun, ini 6 tahun. Baginda Nabi Muhammad SAW 6 tahun tidak melihat Ka'bah Baitullah. Dan dulu nggak ada siaran televisi ya. Sekarang kita aja sudah ada siaran televisi masih rindu banget, apalagi dulu nggak ada sama sekali. Artinya nggak ngelihat sama sekali. Ini kerinduan Rasulullah SAW, subhanallah. Apalagi ini Rasulullah, orang yang paling mencintai Allah, orang yang paling semangat beribadah untuk Allah. Udah pastilah rindunya menggebu-gebu. Makanya 1.400 bukan hanya sahabat Nabi beserta, bukan hanya Rasulullah beserta sahabat-sahabat Nabi, semuanya 1.400 orang berangkat dalam keadaan ihram. Ihram itu apa jemaah? Pakai 2 kain doang, semua dilepas, nggak boleh. Celana dalam pun harus dilepas. Bagi yang pernah umrah atau haji, tahulah gimana rasanya kalau pakai kain ihram. Nggak ada apa-apa di dalam itu, kosong sudah. Ya, bayangkan. Dan itu bukan sehari 2 hari. Kalau haji itu bisa 7 hari. Nggak pakai apa-apa, lepas semua celana dalam. Sehari aja rasanya udah risih, apalagi 7 hari. Nah itu semua sahabat Nabi pakai keadaan seperti itu, bajunya hanya kain ihram. Karena orang ihram nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai celana, cuma pakai kain doang, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Kan itu hukum, salah satu hukum daripada ihram. Datang mereka, kita udah sampaikan di pertemuan yang lalu. Dihadang di mana? Di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah salah satu tempat perbatasan antara tanah haram dengan tanah halal. Sengaja dihadang di luar tanah haram karena memang kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Orang-orang Quraisy, biarpun mereka itu musyrik, tapi mereka masih memegang sebagian ajaran Nabi Ibrahim. Dan sebagian daripada ajaran Nabi Ibrahim adalah memuliakan tanah haram. Orang yang sudah masuk di tanah haram gak boleh diganggu, apalagi disakitin, apalagi dibunuh. Manusia, jangankan manusia, hewan saja tidak boleh diganggu, apalagi manusia. Itu jadi tradisinya orang Quraisy. Walaupun mereka tetap musyrik, tapi mereka sudah menjadikan sebagian ajaran Nabi Ibrahim sebagai tradisi budaya mereka. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy, 3.000 pasukan tadi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sengaja menghadang kaum muslimin di luar perbatasan tanah haram, biar mereka nggak masuk ke tanah haram. Kalau mereka sudah masuk ke tanah haram kan nggak bisa ganggu gugat, karena itu sudah tradisi dan budaya. Nah, sebelum masuk kita cegat di Hudaybiyah. Dan juga kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, sebenarnya orang-orang musyrikin Quraisy ini udah tahu Rasulullah SAW datang hanya untuk melaksanakan umrah dan haji, karena mereka sudah melihat semua pakai kain ihram. Apalagi yang mereka lihat kaum muslimin semua membawa hadyu. Kita udah bilang hadyu itu adalah hewan kurban yang bakal dikurbankan nanti ketika pelaksanaan haji. Itu namanya hadyu, dan dibawa oleh Nabi SAW dan juga beserta para sahabatnya, karena mereka pada saat itu mengambil namanya haji qarin. Biar antum tahu, dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada 3. Ada namanya haji tamattu, ada namanya haji qarin, ada namanya haji ifrad. Biasanya kalau orang Indonesia hajinya kebanyakan haji tamattu, karena itu yang paling ringan, dan itu juga yang dirojihkan oleh para ulama. Afdol haji adalah haji tamattu, afdol yang paling afdol. Walaupun qarin sama ifrad juga tetap sah. Cuma bedanya di mana? Tamattu artinya bersenang-senang. Jadi dia datang itu umroh sama seperti orang Indonesia, datang jauh-jauh hari sebelum haji, ya 2 bulan atau 2 minggu sebelum haji, umroh, habis itu selesai dia ganti bajunya, dia pakai baju biasa, dia pakai celananya, habis itu dia boleh belanja, boleh jalan-jalan, boleh ziarah, terserah, ya kan? Nah, setelah itu baru nanti tiba tanggal 8 Dzulhijjah, baru dia berangkat mengambil tarwiyah ke Mina. Itu kalau dia ambil, karena hukumnya memang sunnah, nggak wajib. Biasanya langsung tanggal 9 ke Arafah. Itu tamattu, dan itu yang afdol yang dirojihkan oleh para ulama. Kenapa? Karena memudahkan kaum muslimin. Memudahkan kaum muslimin. Kalau qarin apa? Ini yang dikerjakan oleh Rasulullah itu ketika di Hudaybiyah. Qarin itu dia datang, kapanpun dia datang. Ya, kapanpun, mau 2 minggu, mau 3 minggu. Kalau dia sudah ihram, ini haji qarin nih. Kalau dia sudah ihram, dia tidak boleh melepas kain ihramnya sampai selesai melaksanakan ibadah haji. Bayangkan kalau datang 1 bulan sebelum haji, berarti 1 bulan full pakai kain ihram.
Gak pakai celana dalam, gak pakai. Udah nggak ngerti tuh gatalnya model gimana. Ya, tahu sendirian tuh gimana nggak nyaman kalau nggak pakai itu. Ya, nah ini itu haji qorin. Kemudian syarat yang kedua, dia harus membawa hewan kurbannya dari kampung halamannya. Gak boleh beli nanti di Mekah, nggak bisa. Kamu dari Indonesia, ya udah tenteng tuh kambing sampai ke Mekah. Kalau kambing, kalau sapi ya tenteng sapi lah. Terserah kan, kurban itu bisa kambing bisa sapi. Sapi 7 orang, kambing 1 orang. Bawalah itu 7 orang, ganti-gantian sapinya. Ya, nah itu bayangkan jemaah, kondisi Rasulullah dengan sahabat Nabi itu haji qorin. Perjalanan dari Madinah ke Mekah, dulu nggak ada mobil, paling kencang itu kuda. Itu pun sekencang-kencangnya kuda masih 2 minggu juga baru sampai ke kota Mekah. Sekencang-kencangnya kuda 2 minggu juga sampai ke kota Mekah. Dari Madinah menuju ke Mekah 2 minggu. Dan dulu nggak ada AC, panas-panasan di terik matahari. Dan nggak pakai baju karena pakainya kayak ihram. Wah, udah gimana itu rasanya, udah campur aduk lah. Ya, rasanya udah campur aduk, nggak tahu lagi rasa apa itu. Keringetan iya, gatel iya, panas iya, ya kan? Dihadang lagi di Hudaybiyah. Nah sebenarnya orang Quraisy udah tahu Rasulullah itu ya pengen umrah, pengen haji, buktinya pakai kain ihram. Yang kedua nggak bawa senjata, karena kalau memang mau berperang, ya masa iya ada orang perang pakai 2 lembar kain doang. 2 lembar kain ihram itu kan 2 lembar, di atas sama di bawah. Ada orang perang begitu. Sedangkan zaman dulu namanya senjata perang itu lumayan udah lengkap. Ada namanya panah, ada namanya tombak, ada namanya pedang, ada namanya perisai, ada namanya baju besi. Kalau seandainya betul-betul orang mau perang, pastilah semua lengkap dibawa. Ini nggak ada yang dibawa satupun alat senjata perang. Kemudian yang ketiga tadi kita udah bilang, semua bawa hewan kurban. Masa iya orang mau perang bawa kambing? Buat apa itu kambing dibawa kalau mau perang? Ya kan, bawanya onta bisa ditunggangi. Ini kambing ngapain? Mau ternak? Kan nggak mungkin. Nah itu, cuman orang Quraisy. Nah kita udah sampaikan di pertemuan yang lalu. Kejadian 6 Hijriah itu Rasulullah SAW berangkat ke Hudaybiyah. Itu belum lama setelah terjadinya perang Ahzab. Kita tahu perang Ahzab itu terjadi tahun 5 Hijriah. Artinya baru setahun yang kemarin. Dan itu memang betul-betul memalukan. Bayangkan jemaah, 10.000 orang Quraisy, orang musyrik datang ke kota Madinah, cuma nongkrong doang di depan pintu gerbang Madinah, nggak bisa ngapa-ngapain karena digali parit yang begitu besar. 10.000, ini bukan jumlah sedikit. Nongkrong doang, nggak bisa apa-apain. Tiba-tibanya di akhir setelah 40 hari nongkrong, tiba-tiba Allah kirim angin puting beliung yang sangat dingin yang menghancurkan porak-porandakan kemah mereka semua. Akhirnya mau nggak mau, kuda udah hilang, kemah udah terbang, makanan udah habis, pulang kampung halaman masing-masing lah. Bikin malu, dan itu tersebar di kalangan orang-orang Arab yang ada pada saat itu. Dicemooh, 10.000 pulang nggak bawa apa-apa, katanya Quraisy. Karena Quraisy terkenal kalau sudah berangkat untuk perang pasti pulang bawa kemenangan, nggak mungkin kalah. Mereka jagoan pada saat itu, dikenal sama orang-orang Arab. 10.000 nongkrong doang, ya digituin. Nah itu yang membuat mereka betul-betul nggak bisa melupakan. Sakitnya tuh di sini kata orang. Sebenarnya mereka udah tahu kalau orang pengen umrah, pengen haji itu jadi tradisinya orang Quraisy, nggak boleh diganggu. Karena kita udah bilang tadi, walaupun mereka musyrik, mereka masih menjaga beberapa ajaran Nabi Ibrahim. Masih mereka jaga, masih mereka jadikan sebagai tradisi. Tapi nggak semuanya, sebagian. Salah satu yang mereka masih jalankan dan jadikan tradisi orang-orang Quraisy yaitu memuliakan orang yang pengen umrah dan haji, tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala nggak boleh diganggu. Cuman ini udah beda ya. Ini ngomong perasaan kata mereka. Ini udah nggak bisa, ya. Sakitnya tuh di sini kan, nggak bisa dilupakan. 10.000 kita dicemooh sama orang-orang Arab. Pulang nggak bawa apa-apa, malah kerugian. Karena 10.000 orang kan pasti dengan biaya yang banyak, nggak mungkin biaya sedikit. Belum lagi bekal makanan yang cukup banyak, modalnya gede, habis semua nggak ada hasilnya. Nah itulah ibaratnya. Ya, udahlah habis duit, habis modal, nggak bawa kemenangan, yang ada direndahkan sama orang lain. Udah bertubi-tubi udah. Nggak bisa. Kata orang-orang musyrikin Quraisy,
Biarpun udah jelas mereka pakai kain ihram, si Muhammad sama sahabat-sahabatnya udah jelas nggak bawa senjata dan nggak ingin perang, tetap nggak bisa. Belum bisa dilupakan kekecewaan setahun yang lalu, kata mereka. Ya, ayo kita utus salah seorang untuk bertanya, untuk memastikan. Walaupun mereka sebenarnya udah tahu kalau Nabi Muhammad itu ingin umroh, tapi untuk memastikan doang katanya. Karena sebagian ada yang masih meragukan. Mereka kirimlah seorang, salah satu daripada tokoh mereka, namanya Hudzail bin Warqat. Hudzail, tolong pergi ke sana sebagai utusan kami, coba pastikan Muhammad sama sahabatnya datang pengen perang apa betul-betul ingin umroh. Kalau pengen perang, kita siap berperang nih. Kalau pengen umroh, nah kita lihat dulu gimana nantinya. Pergilah Hudzail menghadap, ditanya, wahai Muhammad, mau ngapain datang ke sini? Ya kata Rasulullah, lihatlah baju kami semua kain ihram, mau ngapain lagi datang ke sini kalau pakai kain ihram? Udah jelas umroh. Kalau mau perang mana ada orang bawa senjata? Coba lihat, mana ada yang bawa tombak, bawa ini. Coba lihat kambing-kambing banyak di belakang pengen dikurbanin di tanah suci haram. Udah jelas. Udah kata si Hudzail, balik dia. Balik ketemu lagi sama kaum musyrikin Quraisy. Ditanya, ada apa wahai Hudzail? Dapat berita apa? Kata Hudzail, itu udah jelas Muhammad sama teman-temannya pengen umroh. Saya udah pastikan gak ada senjata, mereka bawanya cuma kambing sama pakai kain ihram. Udah jelas mau umroh, biarkanlah. Tradisi kita gak boleh ganggu orang pengen umroh. Cuman kata orang-orang musyrikin lainnya, oh belum bisa. Sakitnya tuh masih di sini, tau nggak, tahun kemarin. Gak bisa. Walaupun tradisi, tapi ini, aduh, Muhammad ini udah buat kita sakit hati tahun kemarin. Karena udah ngomong perasaan udah repot ya. Kalau udah perasaan, mau tradisi, mau budaya, lewat pokoknya. Kata mereka, ini mah mungkin si Hudzail salah paham kali. Karena baru satu orang yang kita utus, nggak kita anggap, biarin aja dah. Ayo kita utus satu lagi, tokoh kita juga, namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Salah satu tokoh juga. Nah, ketika Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi akan diutus ke Nabi SAW untuk memastikan mereka niat tujuannya umroh atau perang, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, katanya apa? Urwah, kalau bisa kamu pancing emosinya Muhammad atau teman-temannya biar mereka marah, akhirnya kita jadi perang. Itu titipan pesan untuk Urwah sebelum pergi. Kenapa mereka begitu, orang-orang Quraisy? Karena mereka sebenarnya bingung juga. Mereka itu galau. Mau perang, menang malu, kalah malu juga. Itu yang mereka jadikan sebagai kegalauan mereka. Kalau mereka maju nih, tiba-tiba menyerang kaum muslimin, itu konsekuensinya dua. Kalah malu, menang juga malu. Kalau menang dia malu, kalah lebih malu lagi. Ibaratnya begitu. Kenapa kok bisa begitu? Ya kalau dia menang, orang-orang Arab lainnya kan tahu menangnya karena apa? Menangnya karena Rasulullah SAW nggak punya senjata. Mereka cuma pakai kain ihram, nggak siap berperang. Nah menang, malu dong. Mana kau kejantanan? Katanya Quraisy berani lawan anak kecil, ibaratnya gitu. Kan orang nggak pakai senjata, orang nggak siap perang kan ibarat anak kecil diserang gampang. Nah kamu katanya jagoan. Kalau jagoan lawan orang yang siap perang dong. Ini lawannya orang nggak siap perang, malu-maluin. Maka ibaratnya gitu. Kalau menang, kalau kalah lebih malu lagi. Kalau kalah apa kata orang? Ya, badan lo doang gede, lawan orang gituan kalah, gitu. Tambah repot kan? Menang salah, kalah salah. Makanya kata orang-orang Quraisy, Urwah, kalau kamu nanti berangkat ke sana, coba pancing emosi mereka. Kalau mereka sudah emosi, kita kan punya alasan untuk memulai perang. Nanti kalau orang bilang, menang pantas aja, lawannya orang nggak siap perang, mereka bisa bantah. Lah kami sebenarnya bukan ingin menyerang, mereka duluan yang buat marah. Nah, kan ada alasan. Mereka duluan yang nyerang, jadi kami wajar dong untuk membela diri. Jadi nggak malu-malu banget kalau menang, maksudnya begitu. Kalau menang nggak malu-malu banget. Nah itu dititip pesan, berangkatlah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, berangkat dia. Bertanya, wahai Muhammad, mau ngapain ke sini? Kata Rasulullah SAW, lihatlah, baju kain ihram semua ini, kambing banyak di belakang, senjata nggak punya, mau ngapain lagi? Kata Urwah bin Mas'ud, saya belum yakin. Kemudian Urwah bin Mas'ud berencana untuk memprovokatori para sahabat-sahabat Nabi. Dengan cara apa?
Tujuannya tadi biar emosi. Kalau emosi kan orang langsung menyerang. Kalau menyerang jadi perang, gitu kan? Nah, dipancing emosinya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Langsung meluapin masuk teriak di depan sahabat-sahabat Nabi, di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teriaknya apa? Ya Muhammad, kalau seandainya kami memerangi engkau sekarang ini, orang musyrikin Quraisy akan datang menyerang engkau. Ini teman-temanmu di belakang semua ini pengkhianat-pengkhianat, pengecut, ini bakal lari semua. Diprovokasi, bayangkan jemaah. Ibarat antum di depan orang yang antum hormati, di depan orang yang antum cintai, dijelek-jelekin. Dan itu di depan orang banyak. Bukan lagi berdua, bukan. Ente pengecut ente. Kamu dasar pecundang. Ya, ente mah siapa? Ah, digituin. Kalau saya digituin mungkin jadilah. Ayolah kemana aja jadilah kan gitu. Buka dulu jubahnya kan gitu. Nah, ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beda. Ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang pilihan. Begitu diprovokatori, dipanas-panasi, mereka mah bilang apa? Ya, kamu belum tahu aja luas siapa kami. Ya, terserah lo, bacot aja banyak, biarin aja ngomong gitu. Nggak terpancing mereka, nyantai aja. Kenapa jemaah? Karena mereka memang sudah berniat dari Madinah ihram. Orang ihram kan nggak boleh marah. Udah pakai kain ini putih nih, kain ihram, malu dong dengan kain ihram kalau marah. Nah, ini pelajaran jemaah. Karena kita udah bilang sirah nabawiyah ini bukan hanya cerita. Ini adalah pengalaman hidup Rasul yang harus kita jadikan sebagai contoh, harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini pelajarannya kata para ulama. Perhatikan itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah niat ihram, sudah niat ibadah dalam keadaan ini antum tadi udah bilang ini bukan sembarangan. 2 minggu perjalanan itu capeknya bukan main. Enggak pakai celana dalam, bayangkan gimana nggak nyamannya. Tiba-tiba dipanas-panasi begitu, dibilang pengecut, pecundang, dibilang begitu. Kalau manusia biasa bukan sahabat Nabi udah pasti dah. Kalau saya aja langsung lah. Ayolah, bolehlah 1 lawan 1 kan gitu. Nah, itu kalau saya. Tapi ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka nggak terpancing emosi. Nah, pelajaran buat kita apa? Begitulah kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah niatkan ibadah, terutama umroh atau haji, kalau nanti dibuka tanah suci, kalau nanti kita berangkat umroh lagi atau berangkat haji lagi, maka ingat-ingat jangan mudah terpancing emosi. Banyak dulu ketika kita masih belajar di Mekah, banyak jamaah-jamaah umroh, khususnya orang Indonesia, subhanallah. Belum nyampe Masjidil Haram, padahal udah niat dari tanah airnya dari kampungnya udah niat betul-betul, udah pakai kain ihram di bandara. Baru sedikit dapat ujian dan cobaan, terlambat kopernya keluar dari bandara, terlambat bis yang menjemput, udah di belakang. Emang nggak marah, cuman di belakang ngedumel aja. Lah belum nyampe Masjidil Haram udah begitu niatnya udah berubah. Itu pengen ibadah apa pengen jalan-jalan ngedumel seperti itu. Malu dong dengan kain ihram yang udah dipakai. Terkadang ada lagi, masya Allah, udah sampai di depan hotelnya, di depan Masjidil Haram, ya kan? Nyampe langsung masuk hotel, terlambat datang kunci masuk kamar, terlambat dikit mulai lagi. Udah di depan Masjidil Haram nih. Begitu udah masuk kamar hotel, turun sebelum berangkat umroh makan dulu. Begitu melihat makanan, apaan nih makanan bintang 5 model gini? Dulu saya berangkat ke Amerika kagak gini makanan bintang 5 dah. Masya Allah, disama-sama dengan ke Amerika. Kamu kalau mau jalan-jalan, mau bernikmat-nikmat fasilitas dulu ya pergi ke Amerika lah, jangan pergi ke Arab. Kan ke Arab itu buat ibadah dan nggak bisa disamakan Amerika dengan Arab, beda lah. Amerika memang khusus untuk melancong, untuk main-main, untuk wisata. Memang full service di sana. Lah ini kan buat ibadah. Terkadang ada lagi bilang saya udah bayar 35 juta. Ya Allah, bawa duit di depan Allah. Di depan Masjidil Haram bawa duit. Emang duit siapa yang ngasih sih? Punya siapa emang duit? Punya Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Duit itu pun datangnya dari Allah. Kalau Allah bilang hilang itu duit. Gak malu bawa duit di depan Allah. Udah bayar saya 35 juta ini gimana nih? Biasalah jemaah, namanya orang ibadah pengen surga, ada ujian, ada cobaan, itu udah biasa. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja nggak lepas dari ujian dan cobaan. Itu sahabat Nabi yang orang pilihan. Masa kita bukan orang apa-apa nggak mau diuji dan dicoba? Siapa kita dengan sahabat Nabi kan gitu?
Enak banget lo, sahabat Nabi aja dicoba, masa lo gak mau dicoba? Emang lo siapa kan gitu? Nah itu jemaah, jangan terpancing emosi, sabar. Namanya ibadah. Ibadahnya kalau kita ke masjid, coba. Kita ke masjid buat apa? Buat ibadah, buat sholat. Kalau ada orang datang ke masjid kemudian ngomel-ngomel, marah-marah, kira-kira kita bilang apa? Lo datang ke sini bukan mau ibadah berarti. Karena kan orang ke masjid, mana ada orang ngomel-ngomel. Datang ke masjid maki-maki orang. Oh berarti gak benar dia datang ke masjid itu niatnya. Udah jelas itu. Karena masjid tempat orang sakinah, tempat orang ibadah, tempat orang tenang, masjid. Kalau ada orang baru masuk masjid, apaan nih? Enggak ada AC-nya apa? Ah, lu memang gak mau ibadah, keluar aja dah masuk masjid kan gitu. Gak usah ke tanah haram dah kalau gitu, pergi aja ke Amerika. Jalan-jalan sono kan gitu. Biar puas maksiat. Puas maksiat lah. Apa yang dilihat di Amerika? Aurat semua isinya. Nah itu jemaah. Nah ini pelajaran buat kita. Lihat sahabat Nabi SAW, nggak terpancing emosi mereka. Padahal 2 minggu nih perjalanan panas matahari, nggak pakai apa-apa, telanjang bulat, cuma pakai kain ihram doang. Dibilang pengecut, dibilang pecundang di depan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan orang yang paling mereka cintai dan hormati. Diinjek-injek martabat dan harga diri mereka di depan Rasulullah. Nyantai aja sahabat Nabi. Lo belum tahu siapa kami. Lo nyantai, dicuekin aja. Nah Urwah bin Mas'ud, waduh, gagal ini rencana untuk memancing emosi sahabat Nabi, ya kan? Dia berpikir lagi, kalau memang gagal, coba saya mau pancing emosinya si Muhammad. Gimana caranya gimana Urwah bin Mas'ud ingin memancing? Ini dulu ya sebelum mereka masuk ke dalam Islam, karena nanti ketika Fathul Mekah semua itu Uzair, Urwah bin Mas'ud, Khalid bin Walid itu semua masuk Islam. Ini ceritanya sebelum mereka memeluk Islam. Urwah bin Mas'ud bertujuan ingin memancing emosinya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengambil jenggotnya Rasulullah kemudian ditarik. Jadi dulu tradisi orang Arab, kalau ada orang ingin menantang orang lain, itu caranya jenggotnya dipegang, ditarik ke bawah. Ibarat kita sekarang, zaman kita sekarang ini, kalau ada ingin menantang orang, itu kepalanya dikeplakin. Plak, mau apa lu? Nah, ibaratnya gitu. Saya kalau kepala saya dikeplakin orang, wah udahlah. Ini kepala bukan main-main kan gitu. Digituin, hitam langsung. Naik darah kan. Nah itulah ibaratnya. Karena kalau di Indonesia tradisinya kepala bukan tempat main-main, apalagi orang tua kepalanya digituin. Ya kan? Biarlah berjubah lepas dulu lah jubahnya kan pada gitu. Karena kepala itu kan dihormati, bukan tempat main-main. Apalagi kepala orang tua kurang ajar, bukan main itu namanya kan. Nah, ibaratnya dulu di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau jenggot orang dipegang kemudian ditarik ke bawah, ini emang kurang ajar ya, pengen ngajak berkelahi. Nah, ibaratnya gitu. Urwah bin Mas'ud, mencoba memegang jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum sampai jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata di belakang Rasulullah itu ada sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah. Jadi Mughirah bin Syu'bah ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang khusus diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melaksanakan umroh agar dia tidak ihram. Tujuannya agar dia bisa melayani kebutuhan kaum muslimin. Karena kita tahu orang yang ihram itu nggak boleh berburu, nggak boleh, jangankan berburu, merusak tanaman aja nggak boleh kalau kita sudah niat ihram, kena dam. Apalagi membunuh hewan. Dan dulu orang kalau mau makan cari dulu, memburu. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan pengen makan lapar berhenti aja di warung, di kedai banyak. Kalau dulu nggak ada warung, nggak ada Indomaret dulu. Kalau sekarang kan gampang, di mana aja Indomaret ada. Nah kalau dulu pengen makan lapar, ya udah berhenti, cari dulu hewan buruan, kelinci kek, apa kek, cari dulu makanan yang ada di situ, baru mereka makan. Nah orang ihram nggak boleh ngelakuin perburuan. Makanya dikhususkan satu orang, Mughirah bin Syu'bah, untuk melayani kaum muslimin. Nah pada saat itu Mughirah bin Syu'bah memang berpakaian dengan pakaian yang lengkap, seperti orang perang. Pakai baju perangnya yang dari besi itu, bawa pedang, bawa tombak, bawa anak panah, pokoknya lengkap. Memang dia nggak ihram, dia bebas untuk melayani kaum muslimin, ya kan, lengkap, tutup wajahnya semua. Karena memang namanya baju perang itu kan biasanya yang nampak cuma mata doang, biar kepalanya nggak kena pedang. Makanya ada namanya helm perang itu, ya, helm yang buat menutup kepala ketika berperang. Begitu tangan Urwah bin Mas'ud mau sampai ke jenggot Rasulullah,
langsung dipukul oleh Syu'bah, ya, Mughirah bin Syu'bah. Oleh Mughirah bin Syu'bah, tangannya dipukul dengan pedangnya, tapi pedang bagian yang belakang, bukan bagian yang tajamnya. Kita tahu kalau pisau itu kan ada yang tajam, ada yang gini. Nah, dia pukul yang bagian belakang yang tumpul. Tak, waduh, sakit juga walaupun nggak putus kan. Sakit juga, besi soalnya. Ketika dipukul, Urwah bin Mas'ud melihat, nggak kelihatan wajahnya itu orang, karena kan ketutup semua pakai helm perang. Kata Urwah kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, siapa nih orang? Kurang ajar, berani pukul tangan saya." Gitu. Kata Rasulullah SAW, "Lah ini, kamu nggak kenal ini? Ini Mughirah bin Syu'bah, keponakan kamu sendiri." Jadi ternyata yang mukul tangannya si Urwah itu keponakan dia sendiri, anak saudara kandungnya. Cuman nggak kelihatan wajahnya karena ketutup sama helm besi perang. Langsung kata Urwah bin Mas'ud, "Oh, kamu Mughirah, udah berani mukul tangan saya? Baru kemarin saya tolong kamu dari masalah kamu yang besar." Nah, jadi jamaah, ternyata kisah Mughirah bin Syu'bah ini sebelum masuk Islam, ya, beberapa bulan sebelum dia masuk Islam, dia punya masalah. Masalah itu diselesaikan oleh pamannya, siapa? Si Urwah tadi yang dipukul tangannya. Apa permasalahannya? Jadi si Mughirah bin Syu'bah ini pergi berdagang, sebagaimana kita tahu. Urwah bin Mas'ud kan orang Quraisy, Mughirah bin Syu'bah juga orang Mekah. Dan orang Mekah kebiasaannya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ila fi Quraisy ila bihim rihlatash syita'i was-shaif, berdagang di musim panas dan di musim dingin. Itu kerjaan mereka, berdagang, pergi kemana, ke sana ke sini berdagang. Nah, si Mughirah bin Syu'bah berdagang, pergi ke kota Mesir pada saat itu, ke negeri Mesir. Nah, di negeri Mesir itu punya kebiasaan zaman dulu, bahasa mereka adalah bahasa Arab yang halus. Jadi mereka orangnya kalau mendengar bahasa Arab yang kasar gampang tersinggung. Ibaratnya macam kita orang Sunda, ada Sunda halus, ada Sunda kasar. Kalau kita pakai Sunda kasar kepada orang Sunda yang halus kan gampang tersinggung. Ya, sama orang Cianjur, orang Bandung dan lain-lain kan begitu. Salah paham, padahal maksud kita nggak kasar, tapi yang mereka dengar kasar, tersinggung. Nah, begitulah. Dulu di Mesir mereka pakai bahasa Arab yang halus. Nah, si Mughirah bin Syu'bah emang biasa pakai bahasa Arab yang kasar, ibaratnya orangnya ceplas-ceplos lah. Padahal walaupun niatnya nggak jelek, niatnya nggak jahat. Ya cuman memang udah karakternya gitu. Kan ada orang begitu ya. Contohnya seperti orang Medan kan gitu. Orang Medan tuh jangan kita kira dia orang jahat. Emang bahasanya gitu. Mau kemana lo? Kau kemana? Mau kemana kau? Kan gitu. Mau kemana kau? Kalau orang nggak biasa ngedengar kan, gila dia bentak-bentak saya kan gitu. Ini nyari perkara kayak ini. Bukan, memang gitu gaya bahasanya. Orang Medan pula kan gitu, orang Sumatera. Emang gitu gaya bahasanya, bukan dia marah sama kita. Jadi permasalahannya Mughirah bin Syu'bah itu apa? Ketika dia datang ke Mesir untuk berdagang, dia bersama 10 orang dari suku Malik yang ada di sekitar kota Mekah. Berjumpalah mereka dengan raja negeri Mesir. Nah, ketika mereka ngobrol, si Mughirah bin Syu'bah karena memang punya karakter bahasanya agak sedikit kasar, walaupun niatnya bukan jahat, tapi memang karakter bahasanya begitu. Tersinggunglah raja Mesir tadi, karena biasanya orang Mesir itu pakai bahasa Arab yang halus, tersinggung dia. Akhirnya dia memberikan hadiah kepada 10 orang suku Malik, tapi nggak memberikan hadiah kepada si Mughirah bin Syu'bah. Cuman dia doang yang nggak dapat hadiah. Ya, jadi ada 11 orang, 10 orang dikasih hadiah. Nah, ente Mughirah karena ente bahasanya kasar, udah nggak ada hadiah buat kamu. Ketika perjalanan balik, ketika mereka istirahat, nah si Mughirah bin Syu'bah tadi sakit hati kan, ngelihat teman-temannya dapat hadiah, dia nggak dapat hadiah. Nah, ketika mereka istirahat, teman-temannya dari suku Malik 10 orang tadi tertidur, langsung dia ambil hartanya dan dia bunuh semua 10 orang tadi itu. Karena sakit hati, itulah di mereka. Nah, begitu dia sudah membunuh 10 orang, kabur dia. Tapi kaburnya enggak ke Mekah, kaburnya ke Madinah dan masuk Islam, memeluk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tahu kalau lari ke Mekah bakal dikejar.
Tapi kalau ke Madinah kan ada Rasulullah masuk Islam, insya Allah aman. Nah, cuma Rasulullah SAW tahu itu kejadian. Kata Rasulullah apa? Islammu kami terima, tapi urusan pribadimu urusin sendiri. Jangan dikira ya itu nggak benar, soalnya kamu membunuh orang, jangan bawa-bawa ke dalam Islam. Islam kamu sudah kami terima, tapi permasalahanmu urus sendiri, karena kamu yang salah. Nah, Islam nggak membela kesalahan yang salah ya, salah tetap salah, benar tetap benar, nggak bisa dicampur aduk. Nah, yang suku Malik yang dibunuh tadi 10 orang, keluarganya kan untuk balas. Karena zaman dulu kalau satu suku dibunuh, maka suku-suku yang lain, suku dia bakal protes dan menuntut balas. Karena fanatisme di dalam suku kearapan itu kuat. Satu orang aja tersakiti, semua orang itu membela. Nah, dulu begitu, fanatismenya kuat, kesukuannya kuat. Datang ke Mekah. Karena kan Mughirah bin Syu'bah orang Mekah. Datang ke Mekah ingin berperang dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pun begitu. Kalau dari suku Quraisy ada yang ingin dibunuh, semua akan melindungi karena fanatisme, kesukuan. Wah, repot nih kita berperang satu sama lain nih. Suku Malik sama-sama musyrik, suku Malik musyrik, Quraisy musyrik juga. Wah, repot kita kalau berperang satu sama lain saling bunuh. Akhirnya keluarlah Urwah bin Mas'ud tadi, pamannya tadi yang dipukul tangannya. Berdiskusilah dengan pimpinan suku Malik. Kata mereka, udahlah, kita damai aja, nggak usah perang. Karena kalau perang nggak ada yang diuntungkan. Kamu mati, kami mati, nggak ada yang untung gitu. Ya udah, kata suku Malik, kalau begitu bayar denda. Karena dulu ada tradisi di kalangan orang Arab, kalau seandainya dia mau damai, tidak mau perang, maka harus bayar denda. Dendanya satu nyawa itu 100 ekor. Berarti ada 10 orang tadi, 100 kali 10 berapa? Nah, segitulah yang harus dibayar. Kata Urwah bin Mas'ud, ya udah nggak apa-apa saya bayar, karena memang Urwah bin Mas'ud orang kaya, dia kan salah satu pimpinan orang Quraisy, nggak apa-apa. Lagi pula itu keponakan saya, kan kuat kesukuan mereka, nggak apa-apa saya bayar. Udah aman sih. Syu'bah bin Mughirah bin Syu'bah aman, Mughirah bin Syu'bah aman. Nah, itulah yang dimaksud oleh Urwah bin Mas'ud. Kamu ya baru kemarin saya bebaskan dari permasalahan, sekarang berani pukul tangan saya. Nah, itu maksudnya Urwah bin Mas'ud. Dijawab oleh Mughirah bin Syu'bah, betul, kamu pamanku dan kamu sudah berbuat baik menyelamatkan aku dari permasalahan. Tetapi ini Nabi Muhammad, orang yang lebih baik daripada kamu. Digituin. Ya. Kata Mughirah bin Syu'bah, berani sekali lagi tanganmu memegang jenggot Rasul, saya pukul dengan tajamnya sehingga putus tangannya. Kalau tadi kan tumpulnya, sekarang tajamnya. Waduh, repot ini. Nah, ketika itu tiba waktu sholat. Bukan sekarang ya. Tiba waktu sholat di dalam kisahnya Sirah Nabawiyah tadi. Nah, ketika tiba waktu sholat, Rasulullah SAW berdiri dari Urwah bin Mas'ud ingin melaksanakan sholat. Begitu juga para sahabat-sahabatnya, ditinggalkan Urwah bin Mas'ud ini. Dicuekin aja biar kita mau sholat. Nah, Urwah bin Mas'ud sempat mengintip. Ketika Rasulullah SAW berwudu, ternyata para sahabat-sahabatnya berebutan mengambil air bekasnya wudu Rasulullah SAW. Segitunya loyalitas mereka dengan Rasulullah. Sampai-sampai kata Urwah bin Mas'ud, saya sudah mengelilingi kerajaan Persia, kerajaan Romawi, saya sudah bertemu dengan orang-orang besar. Tidak ada pengikut mereka yang loyalitas seperti pengikutnya Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah. Sampai segitunya berebut air wudu. Tapi ingat nih jamaah ya, ini khusus untuk Rasulullah. Jangan nanti antum berebut air wudunya para kiai. Masya Allah, itu udah kotor, itu najis. Jangan salah paham. Ini kekhususan Rasulullah. Tabarruk dengan Rasulullah ketika hidup, bukan ketika sudah mati. Kalau sudah mati nggak ada. Makanya para sahabat Nabi SAW ketika Rasulullah sudah wafat nggak pernah mereka lakukan itu dengan Rasulullah. Bahkan dengan Abu Bakar pun nggak pernah. Khusus ketika Rasulullah hidup, dan itu hanya untuk Rasulullah. Karena kalau seandainya boleh untuk orang lain, niscaya para sahabat-sahabat lain kalau Rasulullah sudah wafat pasti mereka akan berebut air wudunya Abu Bakar. Ini nggak ada. Abu Bakar mah dibiarin aja karena Abu Bakar bukan Rasulullah. Padahal Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah, tapi nggak digituin oleh para sahabat, nggak berebut air wudunya. Nah, kita berebut air wudunya kiai. Ada lagi lebih parah ini. Kalau kiai mungkin agak mending lah, masih manusia ya. Ini ada yang lebih parah, berebut kotorannya kerbau. Tahu antum di mana? Kiai Slamet. Namanya Kiai Slamet, bukan manusia, kerbau. Sapi.
kerbau bule, dikeluarin, ya, kemudian kotorannya direbutin, diusap di wajah, diusap di badan, masya Allah, udah baunya nggak tahu gimana dah. Tai kerbau. Ya. Nah, jangan sampai kita salah paham. Syirik itu nggak benar itu. Ya. Nah, berebut ini para sahabat, bekas air wudhunya Rasulullah, dilihat oleh Urwah bin Mas'ud, tercengang-cengang Urwah. Subhanallah. Ya. Kata Urwah bin Mas'ud, ini kalau orang seperti ini jangankan diminta hartanya, nyawa pun pasti diberikan. Waduh, bahaya ini. Pergi dia kembali ke kaum musyrikin. Kata Urwah bin Mas'ud, udahlah, biarkan udah Muhammad dengan teman-temannya masuk. Saya udah melihat bagaimana ya kesetiaannya teman-temannya Muhammad, sampai-sampai air wudhunya si Muhammad aja direbutin. Begitu loyalitasnya mereka. Jangankan harta, nyawa pun hari ini juga kalau diminta pasti dikasih. Udahlah, biarin aja. Cuman orang-orang musyrikin Quraisy bilang, aduh, sakitnya di sini kemarin tuh, nggak bisa, masih belum terima. Akhirnya mereka di malam hari, ya, di malam hari mereka memutuskan untuk mengirim 40 pemuda yang gagah perkasa dari orang Quraisy, mengendap-endap masuk ke perkemahan ke kaum muslimin. Tujuannya menculik siapa saja yang mereka ketemukan, siapa aja. Kalau udah diculik dibawa ke camp mereka, tujuannya pengen disiksa agar dia mengatakan kami memang datang untuk berperang. Jadi dipaksa untuk mengaku kalau itu mereka datang buat perang. Kan kalau orang ditangkap, disiksa, walaupun kebenarannya adalah tidak berperang, tapi kalau namanya orang udah disiksa, kesakitan, pasti dia akan ngaku, iya, kami datang buat perang. Nah, tujuannya kalau memang sudah ada bukti langsung mereka serang. Jadi mereka sudah punya alasan kan gitu. Ketika 40 orang ini mengendap-endap nih, ini pemuda pilihan, orang yang kuat, bukan sembarangan. Mengendap-endap ke perkemahannya kaum muslimin di Hudaybiyah tadi. Ternyata besok paginya 40 orang itu semua udah terikat di depan kemahnya kaum musyrikin. Udah terikat semua. Karena ternyata pada malam itu yang menjadi kepala keamanannya Umar bin Khattab. Emang lagi gak nasib bagus mereka. Lagi sial aja malam itu. Ketangkep semua, keikat semua. Dan sengaja ditaruh di depannya tenda kaum musyrikin. Biar mereka melihat semua tuh 40 orang yang kalian kirim kemarin udah babak belur semua, ditangkap. Dan gak dibunuh memang, ditangkap aja. Itu dalam keadaan pakai kain ihram. Gimana kalau pakai senjata lengkap? Pakai kain ihram aja bisa ngikat 40 orang. Apalagi kalau pakai senjata lengkap, mungkin ratusan orang bisa diikat semua. Waduh, kata orang musyrikin Quraisy, wah bahaya ini. Pakai kain ihram aja masih kuat, gimana nggak kalau nggak pakai kain ihram? Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kayaknya udah waktunya sekarang kita yang datangi mereka. Mereka kan sudah 2 kali mengirim utusan untuk berdiskusi dengan kita. Nah, gimana, apa salahnya kalau kita kirim satu utusan untuk berdiskusi dengan mereka? Jadi biar mereka tahu kalau kita datang memang untuk damai, kita bukan untuk perang. Karena udah berhari-hari ini ditahan di Hudaybiyah. Kata Umar bin Khattab bukan ingin menolak perintah Rasulullah, bukan. Cuman Umar bin Khattab hanya memberikan saran. Tapi kalau seandainya Rasulullah tetap memerintahkan hal yang itu, pasti dilakukan oleh Umar. Kata Umar bin Khattab ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya saran. Kalau diterima, kalau tidak tetap saya akan berangkat kalau kau perintahkan saya, wahai Rasulullah. Karena para sahabat Nabi nggak ada yang pernah melanggar perintah Rasulullah SAW. Kata Umar bin Khattab, alangkah bagusnya yang diutus bukan saya. Kenapa? Saya khawatir kalau melihat kemungkaran yang ada di kaum musyrikin, apalagi mereka menghina Islam, saya nggak tahan, main tempas leher aja takutnya. Bukannya damai malah perang kan gitu. Nah itu saran dari Umar bin Khattab. Lalu kata Rasulullah SAW, lalu siapa yang mau kita utus? Kalau bukan engkau? Kata Umar bin Khattab, saya ada saran. Gimana kalau yang kita utus adalah yang satu suku dengan Abu Sufyan? Abu Sufyan kan pemimpinnya pada saat itu. Satu suku dengan Abu Sufyan. Tujuannya agar apa? Agar Abu Sufyan mau berdamai. Karena kan kita tahu orang Arab itu kesukuannya itu kuat. Jadi kalau melihat satu orang dari sukunya, pasti dia akan luluh hatinya. Allah, ini keluarga saya nggak apa-apa lah gitu ibaratnya. Sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Sunda, ibaratnya begitu. Udahlah nggak apa-apa lah. Ini orang-orang kita juga. Orang kita galau kayak gitu kalau orang Padang. Ya. Nah, sama-sama orang kita.
Siapa itu kata Rasulullah SAW? Siapa yang satu suku dengan Abu Sufyan dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW? Kata Umar bin Khattab, yaitu Utsman bin Affan. Yang pertama dia adalah satu suku dengan Abu Sufyan. Yang kedua memang dia punya sifat yang lembut. Jadi kalau bicara dia enak didengar, orangnya memang lembut. Mudah-mudahan Abu Sufyan mau ngedengerin Utsman. Tapi kalau saya main tebas pedang takutnya kan gitu. Kata Umar bin Khattab. Cuman bukan mau menolak ya, cuman memberikan saran. Tapi kalau Rasulullah mengatakan enggak, tetap engkau yang berangkat Umar. Nah, kata Rasulullah SAW, betul juga. Utsman bin Affan kan terkenal dengan kelembutannya, terkenal dengan tutur bahasa yang baik, ya kan? Memang orangnya pemalu, terkenal Utsman bin Affan. Ya udah kita utus Utsman bin Affan. Ketika diutus Utsman bin Affan, dan tradisi pada saat itu kalau namanya utusan nggak boleh dibunuh, itu aib dan itu pelanggaran keras. Kalau dibunuh utusan berarti memang mereka orang yang salah. Nah berangkat ke Utsman, berangkat dibiarin sama pasukan lewat, ketemu sama Abu Sufyan. Abu Sufyan ya dia tahu Utsman bin Affan adalah satu suku dengan dia, disambut ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku, sukuku Utsman bin Affan. Disambut, dilayani, dijamu, baik. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, aku datang ke sini ingin menyampaikan agar kita berdamai. Kami datang bukan mau perang, tapi mau damai, cuman umroh sama haji. Tolonglah diberikan jalan. Ya, kata Abu Sufyan, iya, besok pagi saya akan kasih keputusan karena kamu adalah satu suku dan saudara saya, menginaplah di sini semalam. Tujuannya biar besok pagi saya kasih surat keputusan kalau kalian boleh lewat. Tujuannya begitu. Dan Utsman bin Affan dijamu, bukan disiksa ya, dijamu dengan baik, diberikan tempat istirahat yang bagus, diberikan makanan yang enak, nggak disakiti, nggak disiksa. Ketika menginap Utsman bin Affan, kan dulu nggak ada SMS, nggak ada telepon, ya kan? Jadi nggak ada kabar. Kenapa ini Utsman bin Affan kok nggak balik-balik? Nah, orang-orang musyrikin Quraisy menyebar kabar isu yang nggak benar. Mereka bilang Utsman sudah kami bunuh, mampus dalam bunuh. Ibaratnya gitu loh. Disebar itu berita hoax. Ya panik semua jamaah, panik semua sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Rasulullah. Kali ini pelanggaran, nggak boleh nih. Utusan hukumnya tradisi Arab nggak boleh dibunuh. Ini aib sekali. Begitu mendengar berita isu begitu, langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat-sahabatnya, dan pada saat itu Rasulullah berada di bawah sebuah pohon. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, bai'uni, ambil sumpah setia. Jadi kata Rasulullah, kalian harus bersumpah setia, siap walaupun mati bersama saya. Langsung, karena ini suasananya udah genting. Langsung mereka sumpah setia semua, satu orang satu, memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siap memberikan apapun, jangankan harta, nyawa pun hari ini juga kami akan berikan. Semua satu-satu salam, salam satu-satu, salam satu-satu. Dan ini sumpah yang benar, bukan sumpah sembarangan. Kalau memang dibilang mati hari ini, mati semuanya. 1.400 orang, bukan sedikit, 1.400 orang mati hari ini, mati semua mereka. Ya. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat Fath ayat 18. Nah, kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagaimana kita sampaikan bahwasanya pelajaran sirah ini bukan hanya cerita dan kisah, tetapi kita juga ingin mengkaitkan dengan Al-Quran, sehingga kita tahu ayat ini berbicara tentang apa, kenapa diturunkan ayat ini, kejadiannya kenapa. Nah, ini kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Ayat 18. Allah telah mengetahui tentang sumpah setianya orang-orang mukmin ketika mereka diminta untuk sumpah setia, yang mana Rasulullah berada di bawah pohon. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan kepada hati-hati mereka, dan Allah berjanji akan memberikan kemenangan di waktu yang sebentar lagi. Karena memang setelah Hudaybiyah 2 tahun kemudian Mekah berhasil dikuasai. Nah, itu maksudnya fathan qariba, kemenangan dalam waktu yang dekat. 1.400 orang, semua dijamin keridhaan Allah, surga untuk mereka. Kita kan taunya Al-Mubasyirina bil Jannah ada 10 orang ya. Ternyata bukan hanya 10 orang, 1.400 orang yang membaiat Rasulullah ketika Rasulullah di bawah pohon di Hudaybiyah. Nah, ketika selesai semua dibaiat, tinggal Utsman. Kan Utsman belum tahu nih mati apa hidup, karena masih isu.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangan kirinya, kemudian mengatakan, hadihi li Utsman, ini tangan kiri saya Utsman bin Affan. Kemudian menggenggamkan tangan kanannya dan mengatakan, inilah baiatnya Utsman bin Affan. Semua 1.400 orang tadi mengatakan, tangan kirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada tangan-tangan kanan kami semua 1.400 orang. Artinya baiatnya Utsman lebih mulia daripada baiatnya kami semua. Karena langsung dengan tangan kirinya Rasulullah. Mereka membaiat Rasulullah dengan tangan kanan. Tangan kirinya Rasulullah lebih mulia daripada tangan kanannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, berita ini tersebar ke kaum musyrikin Quraisy. Gila, ini mereka udah siap mati ini. Akhirnya mereka juga goncang juga. Wah, bahaya nih kalau mereka tiba-tiba menyerang kita. Dan dia udah dapat berita dari Urwah bin Mas'ud bagaimana loyalitasnya para sahabat Nabi kepada Rasulullah. Akhirnya mereka, kalau begini kita harus cepat mengirim utusan damai dah. Ngeri juga kan gitu. Biarpun mereka nggak bawa senjata, tapi mereka udah terkenal siap mati. Dan orang-orang Quraisy takut mati mereka karena musyrik. Mereka nggak meyakini adanya surga dan neraka, sedangkan kaum muslimin yakin kalau mati di medan perang surga jaminannya. Apa yang takut? Makanya bergetar juga orang-orang musyrikin Quraisy, takut mereka. Dikirimlah namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr dikirim, ya, untuk berdamai dengan kaum muslimin. Ketika sampai Suhail bin Amr, langsung Suhail bin Amr mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, kita damai. Ya sudah, kata Rasulullah, memang itu yang kami inginkan dari awal. Karena Islam ini sebenarnya kalau bisa damai-damai, perang itu jalan terakhir. Makanya kata Rasulullah SAW, apa kata, rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus Rasulullah itu kecuali untuk rahmat kepada semesta alam. Memang aslinya kita senang damai Islam ini. Nggak ada Islam radikal itu, nggak ada. Tapi kalau sudah nggak ada jalan lain, memang harus berperang di jalan Allah. Ya mau gimana lagi? Itu pun syariat Allah. Ya, udah damai kata Rasulullah. Ya udah, ini yang kami mau. Kata Suhail bin Amr, ya. Tapi ada syarat. Damai, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Disebutin. Yang pertama, kaum muslimin tahun ini nggak boleh masuk ke kota Mekah, bolehnya tahun depan. Oke, kata Rasulullah. Yang kedua, di tahun depan kaum muslimin masuk ke kota Mekah nggak boleh lama-lama, cuman beberapa hari melaksanakan haji kemudian harus pulang. Nggak boleh lama-lama. Yang ketiga, syarat yang ketiga, ketika masuk ke kota Mekah di tahun depan tidak boleh membawa senjata sama sekali. Oke, kata Rasulullah. Syarat yang keempat, tidak boleh terjadi peperangan antara musyrikin Quraisy dengan muslimin selama 10 tahun. Kata Rasulullah, oke, tak apa-apa, thayyib, kan gitu kalau bahasa Arab. Persyaratan yang kelima, siapa saja yang lari dari Mekah masuk Islam menuju ke Madinah harus dibalikkan lagi ke Mekah. Tetapi siapa saja orang Madinah yang lari ke Mekah tidak boleh dibalikin ke Madinah. Ini memang syaratnya syarat nggak adil. Namanya orang musyrikin Quraisy, pasti berpihak ke mereka. Kata Rasulullah, "Baik, na'am." Walaupun yang lain para sahabat udah geram dah. Ya, apalagi Umar ada di sebelah Rasulullah SAW. Nanti Umar nggak akan setuju dengan persyaratan itu. Kemudian persyaratan berikutnya, siapapun yang mengganggu sekutunya orang Mekah, maka berarti telah mengganggu orang Mekah. Tidak boleh saling mengganggu walaupun itu sekutu. Jadi kan orang musyrikin Quraisy punya sekutu-sekutu yang ada di sekitar kota Mekah. Nah, bukan hanya tidak boleh berperang antara Quraisy dengan Muslim, tetapi tidak boleh juga mengganggu sekutu-sekutu yang ada di Mekah. Tidak boleh diganggu. Karena mengganggu mereka sama aja mengganggu kami orang Mekah, walaupun mereka bukan orang Mekah. Begitu. Tapi mereka sekutu kami. Taib, nggak apa-apa. Kemudian persyaratan berikutnya, siapapun berhak untuk bersekutu kepada Islam atau kepada musyrik. Jadi nggak boleh dilarang. Kalau ada suku ini mau bersekutu dengan musyrik, silahkan. Kalau ada suku ini ingin bersekutu kepada kaum muslimin, silahkan. Nah, itulah syarat-syarat yang diberikan oleh orang Quraisy untuk perjanjian damai. Kata Rasulullah, iya. Nah, ketika belum ditulis nih, baru obrolan doang, tiba-tiba ada seorang yang bernama Abu Jandal. Nah, namanya Abu Jandal.
Pakai L. Ini sahabat Nabi loh, bukan yang itu, bukan. Ya. Nah, Abu Jandal ini siapa? Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Anaknya siapa? Anaknya Suhail tadi yang memberikan perjanjian. Lari dia langsung ke pasukan kaum muslimin. Ternyata sebelum terjadinya perjanjian tadi, dia udah diikat sama ayahnya di rumah. Ayah siapa? Suhail tadi yang mengikat perjanjian. Karena tahu anaknya sudah memeluk Islam, sehingga diikat, disiksa agar tidak bisa lari ke kaum muslimin. Lari tiba-tiba terbuka ikatannya, bisa kabur. Langsung muncul di depan bapaknya dan langsung pergi ke kaum muslimin. Ya wahai kaum muslimin, wahai Rasulullah, saya muslim. Begitu. Mau minta dibawa pulang ke Madinah karena dia udah nggak tahan di Mekah. Kata Suhail bin Amr, ya Rasulullah, ya Muhammad, perjanjian. Nah, di sini jamaah. Di sini pelajaran buat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ala syurutin. Ya, al-muslim ala syurutin. Muslim itu tergantung dengan syarat yang telah dia sepakati. Jadi kalau kita sudah menyepakati sebuah syarat, nggak boleh kita ingkari. Itu adalah jati diri seorang muslim. Kata Rasulullah, al-muslim ala syurutin. Nah, Suhail mengatakan, wahai Muhammad, gimana nih perjanjian kita? Ingat jemaah, ketika kita sudah mengucapkan satu perjanjian ikrar, walaupun belum tertulis, itu sudah sah. Jangan antum kira, mana tulisannya, mana buktinya. Lah antum udah ngucapin, itu udah cukup di dalam Islam. Kalau antum sudah mengatakan, iya, udah, nggak bisa lagi, udah janji, walaupun belum tertulis. Jangan antum salah paham. Ada orang begitu, kan belum ditulis, belum ditandatangani, baru ngomong iya. Tetap iya pun itu sudah ikrar. Jadi nggak bisa. Para sahabat waktu itu nggak bilang, kan belum ditulis, belum ditandatangani Rasulullah. Nah, tidak. Dikembalikanlah Abu Jandal, diseret oleh ayahnya Suhail bin Amr. Balik kamu, kan perjanjian salah satunya kalau ada orang dari Mekah mau keluar ke Madinah masuk Islam harus dibalikin lagi. Itu kan perjanjiannya tadi. Diseret dan Abu Jandal teriak-teriak, wahai kaum muslimin, ya Rasulullah, kau biarkan aku kembali kepada kekufuran, kau biarkan aku kembali kepada orang-orang musyrik, hancur agamaku wahai Muhammad. Kata Abu Jandal, hancur agamaku wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya terdiam saja dan mengatakan, semoga Allah memberikan jalan keluar untukmu wahai Abu Jandal. Nah, ketika diseret itu, ternyata Umar ibn Khattab maju bukan ingin menebas Suhail bin Amr karena dia tahu kalau ditebas nggak jadi perjanjian damai. Cuman dia ingin mensiasati, ya, sambil mengatakan, ya Abu Jandal bersabarlah, wahai Abu Jandal bersabarlah, sambil diikuti Abu Jandal. Diseret kan, diikuti, tapi pedangnya Umar bin Khattab sengaja digini-giniin. Maksudnya ambil cepat, bunuh, ambil gitu. Kenapa? Karena Abu Jandal kan belum masuk dalam perjanjian, dia kan baru datang. Jadi kalau dia bunuh ayahnya sendiri, itu nggak melanggar perjanjian. Nah, Umar sambil mengatakan, sabar Abu Jandal, tapi nggak bilang, ambil pedangku, cuma kasih syarat, cepetan ini. Itu bapakmu di depan, tinggal tebas aja, cepet. Tapi dia ngomongnya nggak gitu, ngomongnya sabar Abu Jandal, cuma pedangnya diginiin, sabar Abu Jandal, sabar Abu Jandal. Nih pedang cepetan. Hah? Karena kalau dia bilang, ambil pedang ini, potong tuh kepalanya Suhail, melanggar perjanjian kan, nggak bisa. Tapi kan kalau saatnya tiba-tiba Abu Jandal nyambut pedangnya Umar kan nggak salah. Wah, itu namanya bohong dong Ustaz. Bukan bohong jemaah. Jadi itu kan situasinya situasi perang. Dalam perang itu apa kata Rasulullah SAW? Perang itu memang tipu muslihat, maker. Jadi boleh. Kita nggak bohong. Memang tipu muslihat perang itu, dan itu harus karena kita melawan orang-orang kafir. Perang itu kan, jihad itu kan antara muslim dengan kekufuran, bukan antara Islam dengan Islam. Itu bukan perang namanya, Islam sama Islam. Itu mah kebodohan namanya. Karena nggak ada jihad Islam dengan Islam. Nah, cuman Abu Jandal nggak paham. Udah dikasih isyarat ini pedang, nggak paham. Akhirnya diseretlah kembali. Nah, kata Suhail bin Amr setelah itu, ayo kita tulis. Tibalah penulisannya. Ali bin Abi Thalib disuruh maju. Tulis satu. Sebelum ditulis satu, Ali bin Abi Thalib tulisnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru nomor satu. Begitu Suhail mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Kata siapa? Suhail bin Amr. Apaan tuh Ar-Rahmanirrahim? Kami nggak ngerti Ar-Rahmanirrahim. Ganti. Lah apa? Bismikallahumma. Padahal sama aja. Bismikallahumma itu artinya dengan namamu, ya Allah. Cuman mereka ingkari Ar-Rahmanirrahimnya. Nah, ini pelajaran juga buat kita jamaah. Ketahuilah,
bahwasanya termasuk daripada tauhid adalah memahami dan meyakini asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian tauhid asma wa sifat, harus dipahami dan dipelajari. Dan orang-orang musyrik, kenapa mereka dikatakan musyrik? Karena mereka tidak memahami tauhid asma wa sifat, itu salah satunya. Dan ada lagi sebab-sebab yang lain. Salah satunya membuat mereka musyrik karena mereka tak meyakini adanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita tidak meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita sama musyrik juga. Karena tauhid itu harus ada 3 yang harus diyakini. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. 3-tiganya harus. Kalau cuma 2 doang sama aja, belum bertauhid. Apalagi cuma 1 doang rububiyah, belum bertauhid, musyrik. Nah, itu dalilnya mana? Orang-orang musyrikin Quraisy tidak mengerti akan tauhid, ya, asma wa sifat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura." Mereka mengatakan apa ketika dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Tuhan Ar-Rahman, kepada Allah yang sifatnya Ar-Rahman. Mereka menjawab apa? Apa itu Rahman? Apakah kamu menyuruh kami untuk sujud kepada hal-hal yang tidak kamu mengetahui? Maka bertambahlah kekufuran mereka. Nah, itu dalilnya bahwasanya orang musyrikin Quraisy tidak memahami akan tauhid asma wa sifat. Nah, kata Suhaib ganti Bismikallahumma. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib enggak mau. Gimana? Memang Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, masa dihapus? Kata Rasulullah SAW, hapus wahai Ali. Dengan berat hati dihapuslah. Tapi udah jengkel nih. Bismikallahumma dia diganti. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, dengan ini Rasulullah SAW menyetujui persyaratan di bawah ini. Wah, didengar sama Suhaib. Muhammad Rasulullah. Enggak. Muhammad ibnu Abdullah, jangan pakai Rasulullah. Kalau seandainya betul itu dia Rasulullah, pasti kami tidak akan memeranginya. Kami nggak percaya. Disuruh hapus tuh Rasulullah. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, kalau ini saya nggak bisa wahai Rasul. Udah cukup yang pertama tadi Rahmanir Rahim. Begitu Rasulullah disuruh hapus, saya nggak mau Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, wahai Ali, tunjukkan di mana letak tulisan Rasulullah itu. Ditunjukkan sama Ali. Ketika itu Rasulullah SAW bisa menghapusnya. Padahal kita tahu Rasulullah itu nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Bisa. Seketika itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditulislah poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan selesai. Tanda tangan sudah selesai. Begitu sudah selesai, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambutnya dan ganti baju. Udah semua, kita udah kelar, udah kita nggak jadi masuk, kita pulang. Udah beberes semua. Tapi semua sahabat Nabi SAW nggak ada yang mau gerak. Bukan nggak mau mengikuti perintah Rasul, bukan. Ingat, di sini sahabat Nabi SAW menunggu wahyu. Mana tahu sebentar lagi ada wahyu yang memerintahkan kita perang, jadi mereka langsung perang. Itu tujuannya. Bukan melanggar, bukan membangkang, bukan. Jadi ketika Rasulullah, ayo bangun, berberes, pada diam semua. Diam bukan berarti mengatakan nggak mau, enggak. Diam, mana tahu nih 1 menit lagi ada wahyu, bentar lagi. Karena mereka masih berharap perang aja daripada perjanjian begini, nggak benar kan gitu. Kita udah sumpah setia siap mati kok. Kalau ada wahyu langsung nih, nggak usah pakai ganti baju kan ibaratnya gitu. Kelamaan ganti baju, langsung sekarang. Jadi mereka duduk diam semua. Akhirnya Rasulullah SAW agak kecewa dan agak marah dan masuk ke tenda. Yang di situ kebetulan ada istrinya Ummu Salamah. Memerah wajahnya Rasulullah karena ini kan perintah, ini nggak boleh. Rasulullah SAW itu marah bukan karena pribadi dia, bukan, karena tahu konsekuensi kalau perintah dia tidak ditaati, azab Allah bisa turun dan habis mereka semua. Itu yang buat Rasulullah marah, bukan karena tidak ditaati kepribadiannya, bukan ya. Kalau kita kan kalau marah, ada anak kita nggak mentaati perintah kita, marah karena apa? Karena kan merasa pribadi kita ini harus ditaati. Nah, Rasulullah bukan itu yang menjadi marahnya Rasulullah. Marahnya Rasulullah khawatir gara-gara mereka nggak mau melaksanakan, nanti turun azab Allah, mereka binasa semua. Dan Rasulullah nggak mau itu, karena mereka sahabat Nabi. Marah, wajahnya memerah. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang soleh dan cerdas, soleha dan cerdas. Tahu dia ini Rasulullah sedang marah. Kemudian tanya, wahai Rasulullah ada apa?
Rasulullah ceritakanlah, itu di luar sana sahabat-sahabatku, aku suruh beberes semua, cukur rambut, ganti baju, nggak ada yang mau satu pun. Kata Ummu Salamah, mau aku kasih tahu satu cara agar mereka semua nurut. Apa itu? Kata Rasulullah, nggak usah ajak bicara mereka, langsung keluar, diem aja, panggil tukang cukurmu, cukur rambut, ganti baju di depan mereka tanpa bicara. Oh begitu, ya juga ya. Nah langsunglah Rasulullah SAW keluar dari tendanya, nggak pakai ngomong. Biarin aja mereka, nggak ada yang mau nurut. Langsung Rasul bilang, kesini tukang cukur rambut saya, langsung lepas bajunya, ganti baju biasa. Ketika itu langsung para sahabat Nabi SAW berlarian mengambil pisau cukur, mencukur kepala satu sama lain di antara mereka. Karena tahu jemaah, ini kalau udah Rasulullah diem, langsung mengerjakan tanpa bicara, berarti ini udah nggak ada lagi toleransi. Yang nggak taat langsung dapat azab, langsung mereka lari semua. Sampai disebutkan keadaannya dulu ba'dhum ba'dha, seolah-olah mereka tuh saling mau membunuh karena satu sama lain saling rebutan pisau untuk mencukur rambutnya, saling rebutan. Ya, sini kepala kamu, cepat saya cukur. Sampai-sampai dikatakan di dalam sirah Nabawiyah, sampai-sampai kepala mereka ada yang terluka gara-gara saking tergesa-gesahnya. Karena namanya orang kalau udah buru-buru cukur kan, terbesek berdarah kan. Nah di sini ada dua tafsiran kata para ulama. Yang pertama, kenapa kepala mereka sebagian ada yang terluka? Ada dua tafsiran. Yang pertama, bisa jadi mereka ketika mencukur kepala teman mereka dalam keadaan masih geram dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Kan nggak jadi perang. Oh, ini kalau musyrik udah habis nih. Ya kan? Namanya orang geram. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua disebutkan karena mereka tergesa-gesa karena tahu kalau tidak segera maka azab Allah akan turun. Makanya mereka. Nah, tafsir yang kedua yang lebih kuat. Ya. Nah, pada saat itu sebelum mencukur itu Umar ibn Khattab sebenarnya sudah sempat keliling-keliling ke para sahabat Nabi. Ketika datang ke Rasulullah kan dia berusaha untuk gimana caranya biar perang gitu. Tapi Rasulullah telah mengatakan nggak bisa. Nah, dia datang ke Abu Bakar. Tujuannya untuk mendapatkan dukungan. Wahai Abu Bakar, kamu tahu kan Islam itu benar? Iya. Tahu kan kafir itu salah? Iya. Ini perjanjian ini nggak adil. Lalu kenapa kita harus mau? Kenapa nggak perang aja? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Umar, ketahuilah itu Rasulnya Allah. Itu bukan orang biasa, itu Rasulnya Allah. Langsung Umar mengatakan, na'am wahai Abu Bakar. Nggak jadi perang. Ya. Nggak jadi perang, mereka semuanya lepaskan kain ihramnya, kemudian mereka cukur rambutnya, kemudian mereka sembelih hewan kurbannya sebagai dam, dan mereka kembali ke kampung halaman kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi sebelum itu ketika mereka akan kembali, ada mukjizat yang diceritakan dalam sirah Nabawiyah. Tiba-tiba waktu sholat datang lagi. Sebelum mereka pulang kan waktu sholat datang. Nah, saat itu semua sahabat Nabi SAW berkerumun di hadapan Rasulullah SAW. Bukan ingin memperebutkan air wudunya, bukan. Tapi mereka memperhatikan air yang ada di embernya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah bertanya, ngapain kalian kesini? Kok nggak wudu aja masing-masing? Kata para sahabat Nabi, kami sedang menunggu airmu ya Rasulullah, karena semua air kami sudah kering. Nggak ada lagi air kecuali yang ember tempat Rasulullah SAW. Kami berharap kalau Rasulullah sudah selesai berwudu, kami mengambil air, bagi-bagi ke semua 1.400 orang. Habis air kering semua, karena berhari-hari di Hudaybiyah. Tiba-tiba Rasulullah SAW mencelupkan tangannya ke ember yang berisi air tadi, kemudian mengangkatnya. Kata para sahabat Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, air itu mengalir dari jari-jemari Rasulullah SAW seperti air keran. Semuanya bisa wudu 1.400 orang. Itu mukjizat yang terjadi di Hudaybiyah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas pembahasan lalu bagaimana setelah perjanjian Hudaybiyah, apa yang terjadi di tahun pertama, apa yang terjadi di tahun kedua, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin berupa kemenangan, dan bagaimana nanti orang-orang muslim yang berusaha untuk lari dari Mekah menuju ke Madinah tapi nggak diterima oleh Rasulullah SAW karena ada perjanjian tadi. Akhirnya mereka pun membuat siasat bagaimana caranya agar poin yang mengatakan orang Mekah yang ke Madinah harus dibalikan itu dihapus. Nanti mereka buat siasat. Karena lumayan ada 300 orang dari Mekah mau hijrah ke Madinah tapi ditolak semua oleh Rasulullah. Bukan apa-apa, karena ada perjanjian. Kita udah bilang Muslim itu sesuai dengan perjanjian. Mereka 300 orang tadi mengatakan
Naam ya Rasulullah, engkau tidak menerima kami nggak masalah karena engkau telah berjanji. Tapi biarkan kami tinggal dimanapun yang kami mau. Ya biarin, selain di kota Madinah terserah, kan itu bukan perjanjiannya. Nah mereka buat nanti sehingga orang musyrik kalang kabut dan mereka datang memohon ke Rasulullah untuk dihapus poin tadi yang poin dari Mekah menuju ke Madinah harus dibalikin ke Mekah agar Rasulullah menarik 300 orang tadi itu ke kota Madinah agar mereka tidak diganggu di tengah jalan karena mereka sering berdagang melewati jalan itu. Nah itu nanti pembahasannya. Ya. Karena lumayan 300 orang nggak boleh ke Madinah, ya udah kita ganggu aja sekalian kan gitu. Dan Rasulullah nggak salah karena nggak nyuruh. Rasulullah bilang pokoknya tidak boleh tinggal di Madinah dan kalian balik ke Mekah. Adapun kalian nggak mau ke Mekah terserah, yang penting bukan di Madinah. Apapun yang kalian kerjakan saya nggak suruh. Itu namanya siasat. Memang Rasulullah nggak suruh, tapi kan sahabat Nabi itu orang cerdas. Ya Rasulullah, kamu nggak boleh melanggar perjanjian, kami yang melanggar. Dan itu nggak masalah. Kenapa? Karena dalam kondisi perang dan kau orang-orang kafir dalam kondisi orang zolim harus dibalas kezolimannya dengan kezoliman yang sama. Nah itu kata para ulama kenapa ya para sahabat mereka mengganggu orang musyrikin Quraisy. Tidak disuruh oleh Rasulullah tapi dari inisiatif mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Karena sudah pukul atau jam 8 kita cukupkan majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum